Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Mardiani dari kelas reguler manajemen B dengan NIM 340219039. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang tugas komputer bisnis pertemuan ke-7. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan dan menjelaskan mengenai portability index atau PI, break even point atau BEP, portability ratio atau PR. Dan untuk praktiknya yaitu menghitung portability index atau PI dan break even value atau BEP, dan selanjutnya yaitu menghitung portability ratio. Dan untuk satunya lagi yaitu benefit cost ratio. Dan untuk praktiknya benefit cost ratio tetap dan benefit and cost tidak tetap. Dan langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Untuk pertama kita akan menghitung cash flow-nya atau PI-nya atau cash flow-nya. Nah, untuk cash flow-nya kemudian kita akan lanjut mencari BEP atau break even point. Untuk break even point sendiri itu di sini sudah diketahui soal-soalnya. Nah, di sini untuk jumlah produk yang diproduksinya yaitu 20.000, harga jualnya itu 250. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian biaya tetapnya itu 2 juta, total biaya variabelnya itu 2.500.000. Nah, untuk rumusnya BEP ini yaitu percent loss dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Kemudian
break even point itu fixed and all dibagi variable cost per unit dibagi lagi per unit dikurangi 1 atau dikurangi variable cost atau price per unit. Nah, di sini kita akan mencari total penjualannya terlebih dahulu. Untuk rumus penjualannya yaitu sama dengan harga atau jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Maka hasilnya itu penjualnya itu 5 juta. Nah, untuk biaya variabel dibanding penjualannya yaitu rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi dengan total penjualan. Nah, hasil biaya variabelnya itu 0,50. Nah, untuk break even point dalam unit kita akan menggunakan rumus yang ini, yang atas. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan dan untuk rumus BEP-nya ya dalam unit atau break even point dalam unit kita akan menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit, kemudian kita kurangi dengan harga biaya variabel per unit. Ya, yaitu break even point dalam unit yaitu sebesar 16.000 unit. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000. Kemudian kita akan mencari biaya break even point dalam rupiah. Nah, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dikurangi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit, kemudian kita bagi lagi dengan harga jual per unit, kemudian enter. Nah, break even dalam rupiah itu 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Dan untuk break even point dan untuk dicari break even point dari perusahaan XYZ. Jadi keseluruhannya itu jumlah produknya itu 20.000, harga unitnya 250, kemudian total penjualannya itu yaitu 5 juta, biaya tetapnya itu 2 juta dan total variabelnya 200, biaya variabel per unit sebesar 125 dan variabel penjualannya itu 0,50 dan break even point dalam unit itu 16.000 dan BEP dalam rupiah yaitu 4 juta. Nah, dan itu untuk perhitungan break even point. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan PR itu yang terdiri dari profit margin, earning power, return on investment, rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari profit marginnya untuk PR.
Nah, di sini sudah diketahui soalnya PT Nisrin Sidika Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI laba bersih tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS penjualan tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, di sini kita akan mencari profit marginnya dan untuk rumusnya sudah ada ya. Profit margin sama dengan NOI laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Nah, untuk laba bersih penjualan sudah diketahui ya, dan langsung saja kita mencari profit marginnya, yaitu sama dengan kita klik laba bersih, kemudian kita bagi dengan NS penjualan, lalu dikali 100. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya itu yaitu 16,7% untuk profit margin. Kemudian kita akan lanjut ke earning power. Di sini juga sudah tertera ya soalnya PDWAPA munculnya di data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan TA tahun 2011 sebesar 15 juta, maaf. Dan untuk rumusnya itu earning power laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, langsung saja ya kita ke rumusnya, yaitu sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset kemudian dikali 100. Dan kita enter, maka hasilnya 26,7%. Dan untuk earning power jadi 26,7. Dan yang ketiga yang mengenai return on investment atau ROI. Nah, di sini ada soal ya, sama mempunyai data sesuai nomor NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, lalu 12 sebesar 12 juta, dan untuk kita akan menghitung ROI-nya jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil layak atau tidak. Nah, di sini sudah diketahui, kita akan langsung saja ke rumusnya ya. Jadi sama dengan NOI dibagikan dengan TI dikali 100%. Kita akan mencari ROI-nya yaitu sama dengan kita klik NOI, kemudian kita bagi TI, lalu dikali 100, lalu enter. Dan maka hasilnya 33%. Jadi return on investment maka hasilnya 33%. Dan ini untuk hasilnya yaitu layak ya. Dan untuk yang terakhir yaitu rentabilitas modal sendiri, sama di sini terdapat juga soalnya, yaitu, dan sudah diketahui rumusnya. Kita hapus terlebih dahulu ya yang ini. Nah, di sini PT Dendi Sentasa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Interest atau bunga sebesar 5%, taxes pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Dan untuk sebelum mencari rentabilitas modal sendiri, kita akan mencari terlebih dahulu IRT-nya terlebih dahulu. Dan rumusnya sama dengan NOP dikurangi kurung buka interest dan untuk rumusnya yaitu sama dengan NOP dikurangi dengan kurung buka NOP dikali dengan interest atau bunga, kemudian kita tambahkan dengan NOP lagi, kemudian kita lagi dengan pajak.
kemudian kita tutup, kita enter, dan hasil RT-nya itu 8.500.000. Kemudian kita akan mencari rentabilitas modal sendiri. Nah, sama dengan kemudian kita rumusnya yaitu rentabilitas modal sendiri sama dengan nilai AT dengan 100%. Kita masukkan saja dengan sama dengan nilai AT dibagi dengan modal sendiri, kemudian kita kali dengan 100%, maka hasilnya yaitu 42,5%, dan untuk hasil rentabilitas modal sendiri yaitu 42,5%. Untuk materi tentang profitability ratio, untuk profit marginnya yaitu 16,7%, earning powernya itu 26,7%, dan untuk return on investment yaitu 33%, dan untuk rentabilitas modal sendirinya itu 42,5%. Nah, kemudian kita lanjutkan ke benefit cost ratio tetap. Nah, untuk ini tentang benefit cost ratio tetap. Nah, kemudian kita akan mencari, nah ini hapus terlebih dahulu ya. Nah, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal sebesar 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 40 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per bulan. Nah, di sini kita akan mencari total biaya keseluruhannya yaitu berapa ya, sebelum kita mencari benefit atau cost ratio tetapnya ya. Dan untuk total biayanya itu rumusnya sama dengan kurung buka initial investment kita kali dengan bunganya, rate-nya, kemudian kita tutup, lalu kita tambahkan, kemudian kurung buka initial investment dikurangi dengan kurung buka initial investment lagi, kemudian kita kali dengan nilai residunya, kemudian kita tutup lagi 2 kali, kemudian kita bagi dengan depresiasi, lalu ditambah dengan biaya operasional. Lalu kita enter, dan total biayanya itu 100 juta. Kemudian sudah diketahui total biayanya, kemudian kita mencari benefit and cost tetapnya itu berapa ya. Rumusnya itu benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Rumusnya sama dengan, kita masukkan saja benefit per tahun dibagi dengan total biaya per tahunnya yang 100 juta, kemudian kita enter. Nah, untuk benefit and cost ratio tetapnya yaitu 1,26. Nah, untuk benefit cost ratio, kemudian kita akan melanjutkan dengan benefit cost and ratio tidak tetap. Nah, di sini sebelumnya itu ada soal ya.
Nah, dan untuk selanjutnya yaitu tentang benefit cost ratio tidak tetap ya. Dan untuk ini kita ketahui Nah, untuk ini tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan untuk tahun ke-1 yaitu sebesar 5%, tahun kedua 6%, dan untuk initial investmentnya itu sama untuk tahun sama ya, dan untuk tahun ketiga itu 8%. Untuk tahun ke-1 5 juta untuk. Nah, di sini kita akan menghitung benefit cost of ratio tidak tetap untuk tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, dan saya sudah membuatkan rumusnya. Nah, kita akan mencari total biayanya tahun ke-1 terlebih dahulu. Sama seperti benefit cost tetap. Dan untuk total biayanya itu sama dengan kurung buka inisial investment dikali dengan rate, lalu kita tutup ditambah dengan inisial investment, kita kurangi kurung buka inisial investment lagi dikali dengan nilai residu, kita tutup, kemudian kita bagi dengan nilai depresiasi ditambah dengan biaya operasional, dan kita enter. Nah, untuk totalnya itu yaitu 100 juta. Kemudian untuk benefit cost ratio tidak tetapnya itu sama dengan benefit per tahunnya dibagi dengan total biaya tahunan. Nah, hasilnya itu 1,26 untuk tahun ke-1. Kemudian untuk tahun kedua juga sama, kita juga akan mencari total biayanya yaitu sama dengan inisial kurung buka inisial investment dikali dengan rate atau bunga, kemudian kita tambahkan dengan inisial investment lagi kurangi kurung buka, kemudian kita akan mencari inisial investment lagi dikali dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Nah, untuk total biaya tahun kedua yaitu total biayanya itu 110 juta. Kemudian untuk benefit cost of ratio tidak tetapnya tahun kedua yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya, hasilnya itu 1,145. Kemudian lanjut untuk tahun ketiga ya, total biayanya sama ya, seperti yang tadi, sama dengan nilai investment dikali dengan bunga, kemudian kita tambahkan dengan nilai investment dikurangi kurung buka nilai investment lagi, kemudian kita kali dengan nilai residu kurung tutup, kemudian kita bagi dengan depresiasi, lalu kita tambahkan dengan biaya operasional. Nah, untuk hasilnya yaitu 130 juta.